Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, dan yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, dan ini adalah pertemuan kedua ya untuk materi PKN. Dan kita sudah masuk pada pembahasan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, jadi proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini melalui proses yang panjang ya, di mana 17 Agustus itu merupakan hari kemerdekaan Indonesia tahun 1945, yang beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kemerdekaan ya. Jadi BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara ya. Kemudian PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hadirin berbahagia, jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini ada 5 ya. Yang pertama, dia merupakan sebagai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi ini fungsi kedudukan Pancasila. Kemudian sumber semangat bagi para penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Kemudian juga meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mengandung norma yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur. Dan yang terakhir, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, yang ketiga, dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara. Ya, ini dasar hukumnya. Ya, ada 5 ya. Ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara ya. Jadi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama berketuhanan ya, nilai ketuhanan yang Maha Esa, bahwa masyarakat Indonesia ini bertuhan ya, beragama ya. Ada agama Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, dan lain-lain ya. Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa negara Indonesia ini harus menjadi manusia yang adil dalam segala bidang. Pemerintah misalnya harus bersikap adil, berlaku adil terhadap rakyatnya ya. Kemudian nilai persatuan Indonesia ya, ini menjaga persatuan, saling menghargai antara umat beragama, saling menghargai adat istiadat. Ini adalah cara untuk mempersatukan Indonesia. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Adik-adik berbahagia, jadi yang kedua adalah meneladan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara.
Nah, ini yang harus dipahami oleh generasi belakangan. Generasi kita ini harus paham bahwa kita harus menjaga semangat, meneladani semangat para pendiri negara ini ya, dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Jadi perjuangannya yang sangat luar biasa. Jadi mereka nasionalis, ya, patriot, ya, komitmen, pantang menyerah. Ini kan sikap-sikap pejuang. Artinya mereka pantang menyerah. Bagaimana para pendiri negara, para orang-orang tua kita dulu memerdekakan Indonesia. Ini kan pertumpahan darah yang sangat luar biasa. Artinya mereka mau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan senjata yang terbatas. Ya. Jadi tidak boleh kemudian kita ini generasi belakangan melupakan sejarah, yang dimana para pendahulu kita sudah mengorbankan jiwa mereka, harta mereka untuk negara kita. Dan juga kita harus komitmen untuk menjaga keutuhan negara, harus tanggung jawab, ya. Nah, ini kemudian dengan cara itu maka kita bisa menjaga spirit, ya, semangat para pendiri negara ini dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.